Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Kita jumpa di dalam Suara Gembala. Nah, kali ini kita akan lanjut tentang peran Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan seterusnya, saudara. Saya akan bacakan ini sebagai dasar dari perenungan kita dalam Suara Gembala kali ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, pada waktu itu murid-murid kan sedih karena Tuhan Yesus mau pergi meninggalkan mereka. Memang murid-murid masih belum paham. Waktu itu kan Tuhan Yesus masih belum disalib ya, belum naik ke kayu salib. Jadi murid-murid masih dalam kondisi bingung. Tuhan sudah memberitahu, nanti aku akan pergi ninggalkan kalian. Seperti apa perginya Tuhan mereka nggak tahu. Bahkan mungkin mereka berpikir Tuhan Yesus mati itu dianggap pergi sama mereka. Padahal Tuhan janji bahwa dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, setelah Tuhan bangkit, kemudian Tuhan harus meneguhkan lagi murid-murid yang kebingungan itu selama 40 hari. Dan setelah itu baru Tuhan naik ke surga. Benar-benar pergi, saudara. Tapi apa yang dia katakan? Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi memang aturannya demikian, urutannya demikian. Tuhan Yesus harus naik ke surga terlebih dahulu, setelah itu barulah nanti Roh Kudus akan dicurahkan. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi setelah Tuhan pergi, bersama dengan Bapa, Tuhan Yesus mengutus akan dia. Nah, kata dia ini he. Betul-betul pribadi, saudara. Makanya disebut dia. Nah, orang-orang yang menolak akan kepribadian dari Roh Kudus, ya saya kira kalau baca ayat ini ya akan mengalami kebingungan. Dan kelompok Sabelian yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Ya masa Yesus mengutus dirinya sendiri gitu ya. Kan dikatakan, saya ulangi ya saudaraku, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku mengutus dia kepadamu, bukan Yesus sendiri yang datang kembali dalam wujud Roh Kudus. Enggak, saudaraku ya. Jadi satu pribadi yang terpisah dari Yesus, terpisah dari Bapa, tetapi Roh Kudus itu allos dalam arti jenisnya dia satu dengan Bapa dan Putra, yaitu sama, ilahi, Allah. Nah, sekarang ayat 8, saudara. Dan kalau ia datang, ia akan, pertama, perhatikan ya, ini fungsi Roh Kudus. Menginsyafkan dunia akan dosa. Yang kedua, saya ulangi aja ya, menginsyafkan dunia akan kebenaran. Dan menginsyafkan dunia akan penghakiman. Ya memang kata menginsyafkan dunia akan, itunya saya tambahkan, saudara. Di sini kan dikatakan, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maksudnya yang diinsyafkan itu, di dalam dunia ini yang diinsyafkan itu ada 3. Yaitu 1, dosa, 2, kebenaran, 3, penghakiman. Saudara, ini menarik untuk direnungkan. Karya Roh Kudus itu urusannya adalah menginsyafkan, menyadarkan, membuat orang itu sadar. Itu adalah karya Roh Kudus. Ada orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, tapi nggak sadar bahwa itu dosa. Dikasih tahu, kamu tuh kok
berbuat dosa seperti itu, ya santai aja, dia tidak anggap itu dosa. Siapa yang bisa menginsyafkan akan dosa, bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah dosa? Bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Sebab ada orang yang merasa bahwa dirinya benar, saudaraku. Roh Kudus bekerja, maka dia sadar. Ada orang yang selama hidupnya itu, wah, dia teliti sekali ya, dia enggak berbuat dosa ini, enggak berbuat dosa itu, enggak berbuat jahat ini, enggak berbuat jahat itu, dia berlaku baik dan seterusnya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang paling sombong dari segala sesuatu, dan sombong itu adalah dosa. Itu karya Roh Kudus, saudara. Orang bisa tahu bahwa aku ini orang berdosa, itu adalah karya Roh Kudus. Bisa insyaf, sadar, tiba-tiba sadar, itu adalah karya Roh Kudus. Makanya orang-orang yang datang pertama kali kepada Tuhan itu biasanya ketika dijamah Roh Kudus ya menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena tahu dirinya itu orang berdosa. Siapa yang bisa menginsyafkan seseorang akan dosanya? Roh Kudus. Yang kedua, akan kebenaran. Ada orang yang mencoba mencari kebenaran, baca Alkitab, tapi terus mencari-cari akan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Bahkan ya ini dalam diskusi-diskusi yang saya lakukan dengan beberapa orang yang belum mengenal Yesus, itu mereka pertanyaannya itu kayak orang bodoh gitu, saudaraku. Tapi ya begitu itu. Mereka nggak tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Siapa yang bisa menginsyafkan dia bahwa Yesus itu adalah kebenaran? Bahwa firman ini adalah kebenaran? Roh Kudus, saudaraku. Jadi setelah kita bersaksi, setelah kita memberitakan kebenaran, memberitakan firman, memberitakan tentang Yesus, ya kita berdoa, Tuhan Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa menginsyafkan kepada orang itu tentang kebenaran. Itu firman-Mu. Kalau Engkau datang, Engkau akan menginsyafkan dia akan dosanya, akan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi orang nggak bisa, baca itu juga lewat aja, saudara. Karena Roh Kudus dibutuhkan perannya untuk menginsyafkan orang itu bahwa kebenaran adalah Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Yesus adalah sang firman itu. Nah, yang terakhir penghakiman. Saudara, bicara penghakiman Allah, itu ada orang-orang tertentu yang santai. Ya, biasanya orang-orang ateis itu santai ya. Mereka berkata, ya hidup itu ya sudah dijalani aja, kalau mati ya hilang begitu. Mereka tidak sadar bahwa setelah kematian akan ada penghakiman. Karena manusia telah ditetapkan untuk hidup satu kali dan setelah itu ada penghakiman. Setelah mati ada penghakiman. Itu mereka nggak bisa ngerti tentang hal itu. Dibutuhkan peran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, orang bisa takut dan gentar akan penghakiman Allah. Penghakiman kekal itu, saudaraku. Jadi inilah peran dari Roh Kudus yang begitu luar biasa. Alangkah indahnya kalau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Pelayanan kita disertai Roh Kudus. Maka kita akan mengandalkan dia dan kita akan melihat buah-buah dari pelayanan itu. Karena semuanya adalah dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Tuhan Yesus memberkati